Anna yawmakum hadha yawmun Banyak kali azim. udah video ayah sini. Anna yawmakum hadha yawmun azim. Tughfiru fiha ad-dunub wa tukarrimu fihi ad-duyub wa tu'azzimu fihi ad-duyub. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kepada Allah yang masih memberikan dan melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, sehingga pada tahun ini masih kita bisa melaksanakan salat Idul Adha dan berkurban bagi orang yang Allah lapangkan rezekinya dan sekaligus Allah bukakan pintu hati. Kenapa? Karena betapa banyak teman-teman saudara kita yang dulu bareng bersama kita sholat begini, akan tetapi hari ini mereka duluan berangkat ke alam bapa. Maka sisa akhir hayat kita ini artinya kita gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah itu kurban. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu di dalam sirahnya, sejarahnya, beberapa kitab yang menuliskan tentang sejarah beliau, bahwa awal mula haji, sebelum perlakuan haji dilaksanakan pada 9 Hijrah yang diawali oleh utusan Abu Bakar dan teman-teman. Kemudian pada 10 Hijrah maka Rasulullah sendiri memimpin haji itu, yaitu yang disebut dengan hajat wada. Dari itu para alim ulama sepakat menyatakan bahwa haji hanya wajib sekali seumur hidup. Kalau seandainya 2 kali, maka yang kedua itu jatuh kepada sunnah. Saudara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjuangan haji ini tidaklah ringan, tidaklah mudah, tidak gampang. Kita tahu perjuangannya penuh dengan intrik peperangan di zaman Nabi. Ketika Rasulullah SAW bermimpi bahwa mu'alliqina ru'usihim, dalam mimpi itu Nabi melihat dirinya dan para sahabatnya itu mencukur. Kemudian ada yang sebagian memendekkan, artinya Allah sudah ada aba-aba untuk pembukaan Futuhul Makkah. Akan tetapi bagaimana apa yang terjadi di tahun Hijrah yang ke-6 itu? Mereka dihadap oleh kafir Quraisy, sehingga para sahabat yang tadinya gembira dan senang tetapi tidak bisa melaksanakan umrah. Tidak bisa, kenapa? Karena dihadap. Maka terjadilah Sulhul Hudaybiyah, yaitu perdamaian Hudaybiyah, yang semuanya secara syariat merugikan kita orang umat Islam saat ini. Sehingga Umar bin Khattab yang kita tahu bahwa beliau itu orang yang tegas, sehingga Rasulullah melakabi dengan Al-Faruq, orang yang mampu membedakan yang benar dan yang batil. Kalau kita tidak mampu kita membedakan benar dan batil, memang, tapi pelaksanaannya tidak bisa. Kita tahu ini itu dan haram, tetapi kita masih juga melakukan yang haram. Kalau Umar bin Khattab, kalau dikata oleh Rasulullah haram, maka beliau juga mengatakan haram. Kalau kita tidak, mulut kita haram, tapi perangai kita mengatakan boleh. Sehingga ada candaan, Ustaz, bagaimana kalau makan korupsi sedikit? Maka jawabnya haram-haram dikit. Padahal
Bagaimana mencuri sedikit, haram-haram dikit. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ubay bin Khattab komplit. Kemudian dia mengadu kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar ini orang tua yang bijaksana. Yang hari ini langka orang tua yang bijaksana. Kenapa? Karena orang tua hari ini bijak sini. Banyak orang tua cuma tidak bijaksana. Pintar sama dirinya saja. Kalau anak muda yang salah, langsung dia salahkan. Susah. Kecek guru apa indah model itu. Gurunya siapa? Memangnya mujtahid gurumu? Gurumu mujtahid? Tidak. Kata guru saya. Kata guru saya. Betul-betul kata guru saya. Kalau kita tanya kenapa? Apa kaedahnya? Enggak tahu. Pokoknya kata guru saya. Allah. Memang gurunya gurumu mujtahid sehingga berani kata guru saya. Kecuali gurumu seorang mujtahid, ya boleh-boleh saja kata guru saya. Menyebabkan banyak anak muda yang malas melakukan kebaikan dan kebaikan. Kenapa? Karena wawasan mereka tidak dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka apa kata Abu Bakar? Kita tahu dan saya tahu bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu adalah utusan Allah yang tidak mungkin memurka atau durhaka kepada Allah. Maka dari itu Umar bin Khattab tenang. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Yang salah satunya yang merugikan umat Islam saat itu, yaitu jika orang kafir Quraisy datang ke Mekah, maka pulangkan kembali ke habitat asli. Tetapi jika orang Madinah datang ke Mekah, maka tidak boleh dipulangkan. Ini merugikan sekali. Kalau orang kafir Quraisy datang ke Madinah, pulangkan. Tetapi apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy yang ke Madinah pasti masuk Islam. Otomatis ketika keislamannya berada di Mekah, maka dia akan berdakwah. Maka saat itulah karena aman perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW banyak mengirim surat utusan-utusan kepada kerajaan-kerajaan yang saat itu ada. Maka saat itu pula Islam berkembang. Saat perjanjian Hudaybiyah merugikan umat Islam, tetapi saat itu pula menyebabkan Islam di negara yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Umratul Qadha. Kemudian pada tahun yang ke-10 Rasulullah melaksanakan haji. Ingat, haji dan umrah hukumnya wajib kedua-duanya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, haji dan umrah itu wajib. Dia di An-Nahl juz kedua. Ayat Al-Qur'an menjelaskan, "Aqimul hajja wal umrah." Sempurnakanlah haji dan umrah. Atimu itu bil amal. Orang haji sufik pasti paham. Apa bil amal? Lil wujub berkaidah wajib. Kemudian hajja, sempurnakan haji. Kemudian ada wal umrah dan umrah. Wal itu orang-orang haji peserta nggak menyertakan mutlak jamak. Mutlak jamak. Seperti jalan Zaid wa Amr, datang Zaid dan Umar. Boleh Zaid duluan datang, boleh Umar duluan datang. Yang penting kedua-duanya datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka wa'atimul hajja wal umrah. Boleh Anda haji dulu atau boleh umrah dulu. Yang penting lakukan kedua-duanya. Ini ada sebagian orang menyatakan enggak boleh umrah kalau belum haji. Mana ayatnya? Sementara mazhab kita Asy-Syafi'i menjelaskan di I'anatul Talibin juz kedua, kedua-duanya wajib hukumnya. Akan tetapi ingat, haji ini rukun Islam, tetapi umrah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Akbar walillahil hamd. Akan tetapi ingat, man istata'a ilaihi sabila, berarti dan umrah itu bagi orang yang memang mampu. Arti mampu ini dengan segala daya upayanya dia usahakan supaya mampu. Karena istata'a berkaidah tolak, berusaha untuk mampu. Kalau berusaha untuk mampu berarti menghalalkan segala cara, tidak. Nanti ada pinjam duit di bank, kemudian berhaji atau umrah. Ini salah. Sebagaimana Sunan Kalijaga, di saat Allah bukakan pintunya menolong fakir miskin, kemudian karena ayahnya seorang raja, maka dia curi lumbung-lumbung padi kerajaan, kemudian dia kasih kepada fakir miskin. Ini salah, kata Sunan Bonang dulunya. Itu sama dengan kamu itu mencuci kain dengan air kencing. Hanya orang India yang minum kencing, kalau kencing sapi, kita enggak. Jadi salah. Hasil curi haji umrah, hasil korupsi haji umrah, hasil nipu haji umrah, hasil tuyul haji umrah, apa lagi? Haji dodos, hasil dodos sawit tete berondong umrah haji. Ini salah. Salah. Suatu saat ketika saya punya bayat Batu Korok, dia punya jamaah dari Sidikalang. Kita tahu Sidikalang itu banyak ternak babi. Orang Islam ternak babi. Kemudian tanya, "Wah Buya, ada orang ternak babi." Kemudian dia haji. Maka bagaimana? Apa jawaban beliau almarhum? Itulah namanya haji babi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, benar-benar halal, benar-benar halal untuk haji dan umrah. Ini kadang-kadang karena malu dengan temannya yang sebaya seangkatan sudah haji dan umrah, malu. Oh nampaknya dalam bagi lucu lain, sehingga dipaksa anak untuk menghajikan dirinya atau mengumrahkan dirinya. Ingat, jangan memaksa anak. Ini sering terjadi. Mungkin di tempat kita ini enggak. Karena umur saya sudah 40 tahun, saya sudah berpengalaman banyak Bapak Ibu masyarakat ini. Dia paksa, lah saya pengen umrah, saya pengen berkurban. Ujung-ujungnya si anak berhutang sana sini. Anakku itu bukan pabrik duit ya. Bapak, mama, bukan pabrik duit. Ini kadang-kadang kalau anak yang nggak kasih duit sama dia agak sunde, asam-asam. Dia tidak pernah ingin dilahirkan. Kamu yang pengen lahir anakmu. Ini kalau udah anaknya kasih duit agak masam mukanya. Kalau menantunya nggak kasih duit, masam mukanya. Anak tidak pernah ingin dilahirkan. Kamu yang gatal pengen punya anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka di dalam kitab Ihya dijelaskan apa kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, ketika Anda punya anak, hukum itu. Imam Hujjatul Islam menyatakan, ketika engkau punya anak, apa yang kau cita-citakan dalam anakmu itu, yaitu hendaklah kau niatkan di hatimu bahwa semoga dia melahirkan keimanan, mewariskan keimanan dan keislaman, supaya hidupmu nyaman. Ini tidak target anak jadi polisi, target anak jadi tentara, dokter, apalagi macam-macam. Tidak, target anak itu qurrata a'yun, menunjukkan jiwa. Targetnya macam-macam. Ya sehingga akhlak anaknya macam-macam. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ketika engkau punya anak,
Maka dalam kau niatkan supaya anak ini mewarisi iman dan Islam, sehingga engkau akan bahagia. Sehingga sesuai Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang thayyibah, yang baik. Ini adalah target punya anak macam-macam. Ada targetnya pemain bola, macam-macam. Sehingga anak macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Al-Quran menjelaskan inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami memberikan al-kautsar, nikmat yang banyak kepadamu. Al-Kautsar banyak tafsirannya. Ada an'uman katsira, ada haudul min hiyadin nabi, macam-macam. Ada asyifa, ada 25 makna Kautsar. Kita maknakan di sini tafsiran yang paling diambil oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti di dalam kitabnya. Apa? Yaitu nikmat yang banyak. Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Banyak sekali nikmat Allah kasih sama kita, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Banyak sekali. Mulai kita tidur, bangun dan tidur lagi, semuanya nikmat. Bahkan penyakit itu nikmat, Bapak Ibu. Coba sehat-sehat saja kita. Sehat-sehat saja kita, pasti kita lalai mengingat Allah. Sehingga kita lalai melakukan dosa saja karena sehat saja. Tetapi begitu umat Muhammad ini sakit, dia teringat kepada Allah. Allah cegah kalammu, Allah cegah kalammu, Allah cegah kalam. Itu bahasanya. Sehingga berdoa itu diundang imam dan segala macam supaya apa ya? Supaya sehat, terhindar dari penyakit. Ini cara Allah menarik kita. Kalau ada orang sakit dan juga sadar, untuknya Fir'aun. Jangan hati-hati ya, mereka dikempeskan banyak mobil. Itu contohnya, Fir'aun betapa banyak diberi ibadah. Dibak, kata, buayu, dahah, macam belakang. Mukjizat Nabi Musa diberikan dengan nyata. Banyak penyakit, gorgor, bebisul. Tingkat Fir'aun gorgor, gata-gata. Padahal salapnya lengkap. Al-Ustaz pakai skincare juga, ternyata putih-putih. Fir'aun saja lebih dasar skincare dong. Masih gata-gata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tetapi tidak mau sadar. Datangnya ke Nabi Musa, ya Musa, berdoalah engkau supaya bala ini hilang. Baiklah bersembah Tuhanmu. Oke, setelah itu berdoa Nabi Musa, begitu musibah semuanya datang, dia beli-beli balik mengaku ini anak rabbukumul a'la. Waktu sembah pula yang aku, sembahlah aku gejena. Mantap pangi asli datang. Ala cega pangi asli timbul balik tuh. Pangi asli timbul lah, tujuh. Jangan tuduh orang tuh. Ayah angkat Nabi Musa. Ala cega mantap kepada sifat asli ayah Nabi Musa, ayah angkatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nikmat yang banyak. Banyak sekali Allah kasih nikmat sama kita. Di oksigen itu gratis. Begitu ke rumah sakit sesak nafas, aku sejam oksigen itu 200.000 kali 24 jam, waduh, kali 300.000. Itu oksigen yang ada di rumah sakit. Betapa mahalnya oksigen itu, gratis sekarang. Nikmat yang banyak. Wassalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. Supaya kita karena Allah, ibadah kita karena Allah. Ikhlas tulus benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan yang lain.
Oh Ustaz, tidak ikhlas, tidak mengaku. Karena yang penting sembahyang. Karena dalam Minhajul Abid dijelaskan, jangan engkau takut dia sehingga engkau tidak melakukan ibadah. Wa anta khusranun mubin. Engkau ini manusia yang paling rugi. Mengapa tidak sembahyang takut dia? Mengapa tidak bertobat takut dia? Adalah berdosa dua. Ini tidak begitu. Memang awal mula manusia itu beribadah memang tidak ikhlas. Karena Tuhan, karena ini, ingin dipuji segala macam. Tetapi pada puncaknya nanti Allah tarik kalbunya. Itu hampir coba menyembah aku. Kecewa. Karena usaha kita itu dicari oleh Allah. Hati kita itu dicari. Maka Allah tariklah sehingga kita benar-benar ikhlas tulus kepada Dia. Kenapa kita tidak bisa ikhlas beribadah dan menyembah Allah ini? Karena kita terlalu memperhatikan orang lain. Itu saja. Berapa menit? Terlalu sering kita memperhatikan orang lain sehingga tidak ikhlas. Mengaku tidak memegang, mengaku tidak macam-macam. Apa bedanya? Adalah kita juga salam-salam saja. Karena dia melihat orang. Begitu juga bapak imam, malaikat menjadi imam subuh kompon. Contoh saja. Karena dia melihat orang, ini contoh saja ya, jangan imam tidak. Ini contoh. Kenapa kita tidak bisa ikhlas? Karena kita terlalu melihat orang lain, tidak melihat nikmat Allah. Padahal inna a'tayna al-kautsar, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Karena itu fasholli li rabbika, karena itu salat karena Tuhan, bukan karena orang lain, bukan. Jadi karena terlalu banyaknya kita melihat makhluk, bukan yang kita lihat nikmat Allah, maka disinilah malas kita melakukan ibadah. Ibu-ibu malih karena mencuci piring, mencuci apa, mengapa? Karena mencari panggil lagi, ya kan? Panggil lagi. Kadang-kadang merokok, ngopi, duduk, segala macam. Itu berikan kebiasa, itu saya tahu. Padahal tangannya ada, tangannya ada. Bagaimana karena itu tidak melihat suami ini ladang ibadah. Padahal suami ini ladang ibadah. Ya bang, baca bagai lagi aku dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami ini ladang ibadah. Begitu juga istri ladang ibadah. Apa-apa ladang ibadah. Ibu coba mengurus biniwa, bininya tidak urusnya. Bersama biniwa, aku kapan dulu. Bininya datang, udah gede. Baru kabar kau sayang, ada ibadah itu. Suami juga ada ibadah. Mengapa kita taat kepada suami? Karena itu perintah Allah. Otomatis ketika ibu-ibu taat dan patuh pada suami, maka itu patuh kepada Allah. Mengapa suami sayang kepada istri? Karena itu perintah Allah. Artinya ketika suami sayang kepada istri dan anaknya, maka otomatis dia sayang kepada Allah. Jangan dicari suami lagi sama bini, muntah Allah. Tetapi sayang kepada Allah. Ini terlalu banyak melihat makhluk sehingga melakukan ibadah malas, segala loyo macam-macam. Apa yang acuh? Nonton bola. Semangat badan. Semangat badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi.
sembahyang karena Allah. Kalaupun belum bisa karena Allah, itu sudah bagus. Sudah. Yang penting mau melakukan ketaatan. Kenapa? Karena sujud kita ini menjadi kenangan yang paling indah nanti di hari kiamat. Itu malaikat Zabaniyah dengan malaikat rahmat, ketika kita berada di padang mahsyar, di yaumil mizan, di timbangan. Umpamanya saya sholat tidak ikhlas karena bulan, karena ini, supaya ini, macam-macam, tetapi saya tetap supaya. Malaikat Zabaniyah pengen tarik saya ke neraka. Jadi bulan ini tarik ke neraka karena dia sembahyang bukan karena Allah. Maka tunggu dulu, kata malaikat rahmat. Berdebat antara Zabaniyah dan rahmat. Berdebat. Dia ada sujud selama hidup di dunia kepada Allah. Apakah berani engkau mengajak orang yang sujud kepada Allah? Kata malaikat rahmat. Maka malaikat Zabaniyah mundur, ambil dan mau. Karena setelah ditanya, wah, memang sembahyang dekat menantu, yang kedua dekat menantu, yang kedua sembahyang dekat mertua, macam-macam. Bapaknya pejabat dekat masyarakat, macam-macam. Kok guru sekolah dekat murid, kok ustaz ambo dekat ceramah. Ini ada yang jelas. Maka saat itu ditanya, sujudmu saat itu kepada siapa? Apakah ke mertuamu atau kepada Allah atau kepada bulan? Tidak. Sujud saya kepada Allah. Murni. Siapa sujud kepada makhluk? Ayo, tunjuk tangan. Nah, ada sebengak-bengaknya orang bengak tidak mau sujud kepada selain Allah. Pasti sujudnya kepada Allah. Maka oleh karena itu tarik sajalah ke surga bulan 2, kata Allah. Di bawah malaikat rahmat itu, walaupun belum itulah kegunaan surga itu 8. Kalau memang uang yang ikhlas banyak, itu di sini tempatnya Darussalam, Jannatul Firdaus, ya kau awal Jannatul Ma'wa pun jadi, dan pun surga diangkat-angkat surga pun jadi. Kok fasilitas VIP dan macam-macam ini ya jelas orangnya para alim ulama, as-salihin, siddiqin, al-anbiya, syuhada. Kok model-model awal tuh di bawah aja pun jadi saja kena. Itu berkah sujud kita. Maka jangan ada alasan malah aku ibadah setelah malu tidak ikhlas kamu. Tidak ikhlas, tidak mengaku, sembahyang saja, ibadah saja. Yang penting sembah, yang penting lakukan ketaatan. Mana surga nanti? Ya surga saya di luar-luar pun boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian wanhar dan berkurban. Berkurban ini siapa? Makana lahu sa'ah falam yudhi falam yuqribanna musallana. Kata kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati musola kami, menghias masjid kami. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menanggapi hadis ini, yaitu falaisa min ummati Muhammadin al-khiyarati, maka tidak termasuk umat Muhammad pilihan. Termasuk umat Muhammad, cuma bukan the bestnya. Tuh, dan usah-usah ini kan banyak salah. Tidak umat Muhammad. Menjawab ini harus sembahyang. Adalah ilaha illallah. Tidak perlu umat Muhammad. Tidak. Maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini apa? Laisa min ummati Muhammadin al-khiyarah. Bukan umat Muhammad yang pilihan. Bukan nomor 1. Ya seperti tadi. Kalau surganya dilangkah-langkah. Tidak apa-apa. Orang yang punya kelapangan rezeki, tetapi tidak mau melaksanakan kurban, maka jangan dekati musola kami, masjid kami. Artinya bukan umat Muhammad
pilihan. Ada di Facebook atau di WA kita, guru-guru WA, membeli HP mahal, sanggup. Korban tidak sanggup. Poligami sanggup. Tidak korban tidak sanggup. Iya. Mengapa? Karena harga bisa kredit. Kok korban ada orang lagi kredit? Habis itu kalau penjual atau kami dia gini kredit. Kok HP? Oh, bilangnya ditawarkan awak macam-macam. Jadi nukilan-nukilan seperti ini melemahkan syariat. Tidak boleh seperti itu tidak boleh. Ada juga seorang ibu menjaga 10 anak sanggup. Si anak menjaga seorang ibu tidak sanggup. Tidak sanggup. Karena yang tidak dijaga tua-tua. Utaknya ala adem. Anak-anak pun di utaknya fitrah. Suci. Bahwa kita jangan modal ya. Yo kita anak tadi kali belum kita sekete. Kau yang tua aja kok. Jangan modal ya. Aku pion gitu. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Ia sendiri juga dulu ketika masih anak-anak tidak bisa menjaga ayah emaknya. Kemudian awak sebagai anak disuruh menjaga itu. Mana mampu? Tidak mampu kita, karena otaknya sudah banyak memori, sudah full. Beda anak kecil. Anak pondok 1000 orang bisa berdidik. Tetapi yang tua-tua dididik tidak bisa. Katanya memorinya ala full. Ala paano memorinya? Bukunya lado. Iko anak bukunya paling. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Berkurban, kurban ini apa maknanya? Qarraba yuqarribu taqriban qurbanun. Master. Apa itu? Orang-orang yang berkurban ini muqarribin, derajatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapat amalan catatan di hari kiamat, dia nanti melalui depan. Kalau ada ashabul yamin, kurinya sebelah kiri kanan mendapat catatan amalan. Kemudian ashabul shimal sebelah kiri. Beda orang-orang muqarribin, orang-orang yang berkurban, yaitu catatan amalannya Allah berikan melalui depan langsung. Bukan melalui kanan. Kok kanan itu ya orang yang baik-baik biasa saja. Tapi orang yang berkurban, Allah beri derajatnya ketika memberikan catatan amalan kebaikan, yaitu langsung di depan. Langsung di depan, bukan sebagaimana serah terima. Allahu Akbar walillahilhamd. Karena mereka orang-orang yang dekat, sehingga Allah posisikan mereka, kata Nabi kahataini, seperti 2 jari ini. Jadi antara Nabi dengan orang yang berkorban tahun ini, ketika dia wafat, Nabi di surga bersama Rasulullah kahataini seperti ini. Allahu Akbar walillahilhamd. Karena kurban kerbau, kurban sapi, kurban lembu, bukan ayam, bukan telur. Begitu juga bukan kurban perasaan, tapi benar-benar kurban nyata, daging. Kemudian sering saya ditanya, Pak Ustaz, apa perbedaan kurban dan akikah? Kalau kurban ini di kitab kita Raja Asyafi'i, itu kurban dibagi mentah-mentah. Daging itu dicincang dikasih. Kepada siapa? Kepada orang masakin, kepada fakir dan miskin. Kok jangan kiri, Pak Ustaz, payah awak membedakan mana fakir, mana miskin. Kata model itu terserah angke siapa uang syukur. Kenapa? Karena zaman ini ada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz ada itu orang kaya semua. Korban kemana kami kasih ya Khalifah? Zakat kemana kami kasih? Orang kaya semua. Maka kata Khalifah,
yang dikomandoi oleh Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Apa kata Imam Syihabuddin Az-Zuhri? Utu masih itu, berikan zakatmu dan berikan kurbanmu kepada siapa yang engkau mau. Karena sulit membedakan mana kaya, mana miskin. Yang berudah dapat PKH dulu, yang dapat PKH itu PKH dulu. Tidak tahu mana kaya, mana miskin. Cuma kok yang berbotol pasti kaya, pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Anda berkurban, maka yang paling sunat menyembelih adalah Anda. Anda menyembelih. Maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yaitu adalah membaca bismillah sunnah. Yang kedua bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Kemudian yang keempat yaitu doa bil qabul. Allahumma hadihi minka wa ilaika wa taqabbal minni. Kau awak langsung menyembelih. Kau awak menyembelih min bulan. Kau bisa awak bayangkan muka itu. Yang bisa punya. Kau sembelih. Sah kece saksi sah. Yang sunat dilihat oleh si pengurban. Oh sapi, maka disembelih. Maka yang tukang penyembelih mencari uang yang penyembelih yang 7 orang atau surah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku, hari ini adalah hari raya yang besar. Kenapa? Karena bertepatan hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang luar biasa. Dan begitu juga hari ini adalah Idul Adha. Adalah hari yang sangat luar biasa. Di dalam kitab-kitab tasawuf dan fikih disebutkan jika bertentangan antara sunnah dan wajib, maka hendaklah engkau dahulukan yang wajib. Ini nanti jangan gara-gara kita menyembelih kurban yang sunnah, tetapi sembahyang Jumat tidak. Maka ada sebagian daerah pengumuman kata imamnya, pengurus PKM-nya. Hari ini kita tidak menyembelih. Kenapa? Karena hari ini Jumat, besok kita menyembelih hari Sabtu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Supaya jangan gara-gara kurban tidak sembahyang Jumat. Kurban itu sunat, sementara apa namanya sembahyang Jumat itu wajib. Oh Pak Ustaz, bapak itu kemati hari bukan budak. Bayangkan model itu. Jadi bagaimana? Ada hadisnya Aniyakul Mu'min Ayyum bin Amali. Niatmu sudah berkorban pahala walaupun kemati pulun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak perlu ditangisi, kamu sudah dapat pahala. Titik. Jangan jadi mati juga kalau panitia itu. Jadi sudah macam-macam. Ikut itu makan pokok-pokok karena tidak ada ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Cuma orang yang berilmu, tidak biasa saja mati Allah. Tidak. Allah yang kita siapkan tadi bumbunya adalah bulu aku. Itu orang yang berilmu. Tapi orang yang tidak berilmu pasti tutupnya pada dia. Ini penting saya sampaikan. Penting. Tadi dia jadi korban perasaan. Bukan sana sini macam-macam korban. Jangan dibayangkan yang bolok-bolok. Dibayangkan saja masalah korban ini yang kita indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa perbedaan kurban dan akikah? Kalau akikah itu dimasak, dibagi-bagikan. Ada sebagian kampung di dalam kurban itu ada akikah. Itu yang panitia mau memasak. Hah? Pasti tidak bisa. Jadi jangan mempersulit panitia. Maka kalau bulan kurban lebih afdal berkurban. Kalau selain kurban ya silakan akikah. Iko indah, situ bulan kurban, situ juga akikah. Ikulah mau yang tidak tahu agama. Baca jelas lagi hukum. Ingat akikah itu kewajiban
Keharusan orang tua bagi anaknya dan boleh kapanpun tetapi itu dimasak, dagingnya masak pakai nasi, boleh nasi bungkus, dibagi-bagi kepada orang. Bukan daging mentah dibagi, bukan. Itu aturannya, begitu prakteknya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku paling sunnah harus begitu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini akikah. Orang-orang tua yang tidak mengakikah anaknya, maka anak ini nanti dikhawatiri tidak mampu memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi ini riwayat hadis Imam Baihaqi. Kita punya anak, belum kita akikah. Tiba-tiba anak kan bisa menarik ayahnya, umatnya ke surga. Tiba-tiba ini anak tidak mampu menarik ayahnya kembali ke surga. Mengapa? Ayahnya kayu, umatnya kayu, lulus PNS, lulus P3K, dan belum mengakikah anaknya. Kumpul. Beda yang miskin. Kalau yang miskin tidak diakikah anaknya, tidak apa-apa. Ini yang kaya-kaya, yang punya kelapangan rezeki, belum mengakikah anak. Tiba-tiba bagi anak ke surga tidak bisa menarik si ayah, si umat ke surga. Nah, kalau bangun yang dia bunyi di sini, kemarin di situ tidak bisa. Karena bagaimana? Begitu aturan mainnya. Kalau di kantor-kantor begitu aturan main. Jadi sini juga begitu aturan mainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anggota imam tadi 30 menit, ada 30 menit kok. 40. Jadi yang bermasuk cukup sekianlah tugasan kita. Sambungan ayat wanhar pasal li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, orang yang terputus dari rahmat Allah. Apa itu? Orang yang benci agama engkau. Sebentar-bentar salah tu, sebentar-bentar salah. Benci terhadap agama. Dulu inna syari'aka itu ditakdir kepada Muhammad. Oh ini tidak syariat. Syariat dibenci orang, walaupun KTP-nya Islam. Salah saja begini. Maka anggota dia terputus daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Padahal rahmat Allah inilah yang selalu kita minta. Suatu saat Fatimah meminta doa, ya Rasulullah ayahandaku, ajari aku satu doa yang meliputi segala dunia dan akhirat, segala langit dan bumi. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya banati is'al rahmat Allah. Hai putriku, mintalah rahmat Allah. Maka doa Fatimah Az-Zahra yang paling banyak, Allahumma inni as'aluka rahmah, Allahumma inni as'aluka rahmah. Itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, demikianlah tugas singkat kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.